Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Young Entrepreneur, kembali lagi di Kubis, Kupas Bisnis. Membahas seputar motivasi, bisnis, dan mahasiswa. Bersama mahasiswa atau mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang telah memiliki bisnis, dari yang baru memulai bisnisnya sampai yang sudah memiliki omset jutaan rupiah. Nah, pasti teman-teman di rumah juga mau dong seperti mereka yang memulai bisnisnya dari nol sampai bisa berkembang pesat sampai sekarang. So now prepare yourself to step forward to pick up success, because success is inside. Di episode kali ini kita akan membahas tentang semangat bisnis kreatif di kalangan mahasiswa bersama dengan Kak Ananda Nuronia. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa aktif program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 6 di UIN 1 Tulungagung yang saat ini sedang menjalankan bisnis pribadinya yaitu An-Nafa Food. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa hari ini. Halo, salam kenal Kak Ananda. Salam kenal. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada sharing season Kupas Bisnis kali ini. Dan sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, alangkah baiknya untuk Kak Ananda memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Saya Ananda Nuronia, mahasiswa semester 6 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, untuk saat ini saya lagi mengelola bisnis saya yaitu An-Nafa Food dan ada satu lagi ST Solo yang terletak di Blitar. Jadi mungkin teman-teman semua yang kebetulan ada di Blitar atau lewat bisa sekali-sekali mampir di outlet ST Solo. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita masuk sesi sharing yang membahas tentang semangat bisnis kreatif di kalangan mahasiswa. Sebelumnya mungkin bisa tolong dijelaskan mengenai bagaimana awal mula atau sejarah bisnis An-Nafa Food dan Teh Solo ini sendiri. Oke, jadi dari aku kecil itu udah seneng banget dalam dunia jualan, dagang. Dari SD itu dulu itu dikasih ibu bekal kayak nasi goreng, cuma dibungkusi kecil-kecil gitu loh. Yeah. Terus aku jual dengan harga Rp500 waktu itu, dan itu udah kenyang untuk seusia anak SD. Itu udah kenyang banget. Itu senang jualan tuh udah kecil, berarti SD ya. Terus MTS-nya, SMP-nya itu aku bawa buatan ibu kayak brownies, kue-kuean itu loh. Aku titipkan di kantin sekolah. Terus waktu SMA malah aku jual sendiri, teman-teman yang pada nyari aku untuk beli, sekedar beli gitu. Terus waktu itu kan pas aku SMA kan kelas 11-nya kan Covid ya. Iya. Covid, terus ngapain gabut, kan cuma dikasih tugas dikerjain, habis itu kan longgar ya. Terus aku sama ibuku jualan donat, terus aku iseng lah ngepost di WA loh, kok peminatnya banyak juga. Akhirnya aku juga inovasi, bikin produk-produk lain olahan dari pisang, itu juga semakin tambah banyak peminatnya. Nah, kayaknya asik nih kalau kita telatenin di situ, di dunia bisnis kuliner itu. Nah, terus aku nambah-nambah kontak WA, terus jualan. Nah, tetangga-tetanggaku ini sama pingin buat gitu loh, pingin buat produk, terus akhirnya mereka yang buat, aku yang masarin. Nah, sampai saking ramenya itu aku kewalahan kalau aku produksi sendiri. Jadi akhirnya tetangga-tetangga yang bikin, aku cuma yang masarin dan delivery order. Nah, itu delivery order aja kalau pas rame dari jam 4 sore itu bisa sampai jam 9 malam. Soalnya benar-benar menjangkau hampir seluruh area Blitar gitu loh. Iya.
saking banyaknya itu sampai segitu, sampai jam 9 malam itu paling malam. Nah itu kan sampai aku senang di dunia bisnis kuliner itu karena apa? Setiap hari teman-teman tuh pasti butuh yang namanya makan, ya kan? Iya betul lah. Kalau di bidang fashion atau jangan kan hijab ya, kita beli satu aja udah gitu loh, nggak balik lagi. Nah beda lagi kalau bisnis makanan kan, setiap hari pasti kalau oh ini enak pasti beli lagi kan, ya kan? Jadi setiap hari itu butuh dan setiap hari pasti dapat omset gitu loh. Itu awalnya kok senang menjalankan bisnis kuliner itu seperti itu. Terus ya semakin lama semakin enjoy, terus ya itu aku telatenin sampai saat ini. Dan baru aja kemarin bulan Maret tahun 2024 ini itu bisa join mitra Es Teh Solo. Itu franchise sebenarnya. Cuma karena aku lagi kuliah dan emang rumahnya di Blitar kan sulit kalau harus menghandle. Jadi aku kerjasama sama kakakku yang handle di sana. Kalau aku pulang baru aku yang handle di sana. Jadi gantian gitu. Jadi nanti bagi hasil begitu. Bagi hasil di akhir. Tapi untuk sistem kerja, misal kita kerja juga kita digaji gitu. Jadi semangat juang bisnis ini bisa dipupuk dari kecil Kak ya? Iya, sejak kecil sudah suka di dunia bisnis. Oh iya begitu. Khususnya kalau kakak di bidang kuliner ya? Iya benar-benar di bidang kuliner. Selanjutnya, apa yang memotivasi Kak Ananda untuk menjalankan bisnis ini? Dari kecil kan sebenarnya ibu itu udah berkecimpung duluan di bidang kuliner. Jadi setiap hari itu melihat beliaunya itu bekerja di bidang kuliner. Jadi ya mungkin terbentuk dari kecil juga ya semangat untuk berjualannya itu. Nah terus apa yang bikin semangat itu ya gini, kalau bangga gitu loh, meskipun nggak seberapa untungnya tapi udah bisa menghasilkan uang sendiri. Betul. Nah bisa buat jajan sendiri gitu, kebutuhan apa-apa di luar tanggung jawab orang tua itu bisa beli sendiri gitu. Jadi itu yang membuat kakak termotivasi untuk menjalankan bisnis ini. Iya, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan juga lingkungan yang mendukung itu memang berpengaruh Kak ya? Berpengaruh banget. Apalagi kita punya relasi di mana sejak kecil kan sudah punya teman ya kita. Apalagi kita udah jenjang kuliah, banyak relasi di kenal kalian seperti himpunan mahasiswa ini. Jadi menambah omset juga, nggak sekedar menambah relasi buat saling kenal, tapi sebenarnya saling menguntungkan. Ya. Sudah berapa lama Kak menjalankan bisnis ini? Kalau aku sendiri mulai COVID itu ya, dari tahun 2020. Itu waktu SMK? SMA kelas 11 baru benar-benar terjun fokus di dunia bisnis itu. Meskipun belum seberapa, tapi alhamdulillah kalau yang namanya bisnis sendiri pasti senang ya. Senang ya. Betul. Tuh, sampai sekarang. Kalau Es Teh Solo itu baru kemarin bulan Maret. Jadi dulu itu pas SMA itu apa termotivasi dari diri sendiri atau ada yang ngajak atau ada yang dari diri sendiri? Dari diri sendiri kan? Iya, bangga aja, nggak ada rasa malu, itu benar-benar nggak ada dulu. Kenapa harus malu, wong kita loh udah bisa menghasilkan uang sendiri ya toh? Nggak, benar-benar ya emang semangat aja gitu. Pada waktu itu Kak jualannya fokusnya di mana untuk target pemasarannya? Target ke teman-teman sendiri atau ke siapa? Iya, di teman-teman sendiri. Itu banyak banget yang nyari. Misal ada yang satu nyobain, nanti yang lain juga mesti ikut nyobain karena hasil tes yang bagus itu mempengaruhi juga. Terus tetangga-tetangga gitu. Jadi mereka cerita-cerita dari mulut ke mulut. Kira-kira berapa modal awal yang kakak keluarkan untuk membuka bisnis tersebut? Oke, kalau dulu kan masih kecil-kecilan ya, jadi modalnya itu nggak banyak.
mungkin ya 100 itu sudah jadi berlipat-lipat kalau kita fokus untuk pengembangan. Jadi kalau misal kita uang kita modalnya cuma 100, terus nanti bisa jadi 150, bisa jadi 200 gitu ya. Asalkan uang itu keuntungannya jangan langsung dipakai dulu, iya. fokus untuk pengembangan dulu. Jadi gitu. dikumpulkan dulu, ditabung dulu Kak ya bisa. Nanti lama-lama jadi banyak, semakin nambah produk gitu-gitu. Terus kalau untuk franchise Es Teh Solo itu joinnya aja kemarin 3,8 juta. Oh iya. Terus belum sewa dan sebagainya, mungkin nembus sampai 6 kayaknya ya kalau Es Teh Solo itu. Itu ya udah yang paling murah. Kalau kayak Poci itu sekarang udah 12 juta. Sekarang Poci Ya. itu lumayan mahal mahal banget. Iya. Dan pun udah banyak banget di sini. Es Teh Poci. Iya. Strategi pemasaran seperti apa yang kakak jalankan untuk menjalankan kedua bisnis tersebut? Oke. Kalau dulu awal banget aku hanya mengandalkan WhatsApp doang awalnya dulu. Terus nambah Instagram dan sekarang TikTok. Itu lumayan menggait pelanggan, lumayan pelanggan tahu, lumayan bisa nge-branding tanpa kita mengeluarkan modal lagi. Gitu. Udah ada makin canggih kan ya sekarang. Ya, apalagi kalau bisa FYP. Nah itu. Itu yang dijalankan sampai dari sekarang. story WhatsApp juga media sosial TikTok dan juga Instagram kan? Ya, sekarang tapi yang lebih apa ya? Yang lebih cepat guide itu yang di WhatsApp malahan. Kalau aku ya, karena di TikTok sama di Instagram belum sebanter itu buat guide. Kalau WhatsApp kan lebih apa ya? Komunikasinya lebih Intens. lebih intens di WhatsApp gitu. Jadi untuk saat ini yang lebih malah di WhatsApp. Kalau TikTok itu masih mulai ini. Iya, masalah juga kalau TikTok dan Instagram itu kan publik semua kan. Iya, Jadi rumahnya di mana kan nggak tahu iya, juga benar, gitu. itu juga. Kalau di WhatsApp kan paling ya orang-orang dekat saja Ya, atau terdekat dari lokasi gitu. Iya. Apakah ada rencana untuk pengembangan dengan membuka cabang atau kerjasama dengan pihak lain? Tentu ada. Pengen banget segera buka cabang, tapi mungkin karena keterbatasan aku yang masih kuliah di sini dan rumahnya juga di Blitar, otomatis pengembangan juga di Blitar. Jadi mungkin aku akan fokus untuk kewajiban sebagai mahasiswa dulu, dikelarin, nanti insya Allah habis itu udah membuka. Baru fokus ke situ. Ya, gitu, lebih fokus di bisnis. Setidaknya udah punya udah punya bekal dulu, sebelum lulus udah punya bekal, nanti tinggal lanjutin. Jadi nggak bingung-bingung. Benar, apalagi sekarang cari kerjaan susah banget ya gitu. Apalagi kalau gini, aku tipe orang yang sulit kerja sama orang. Sulitnya bukan karena capek, enggak, tapi di hati itu kayak gini, kalau aku terus-terusan kerja sama orang itu, yang kayak orang itu aja, aku tetap gini, aku tetap stuck di situ. Jadi Kak punya mindset seperti itu. Iya, jadi emang kayak kerja itu lebih, kalau aku ya enjoy di usahanya sendiri. Jadi nanti apapun itu berimpact pada brand sendiri. Kalau bagus ya impactnya ke brand sendiri, kalau jelek ya impactnya ke brand sendiri gitu. Kan kalau mau hasil yang bagus, kita kan otomatis kayak kerja itu juga akan semangat gitu loh. Gitu. Jadi emang lebih enjoy di usahanya sendiri. Iya, meskipun hasilnya kecil-kecilan atau usahanya kecil-kecilan, yang penting milik sendiri. Iya, benar itu. Gitu, yang penting kita jadi bosnya di situ. Oke, ya benar. Apa saran kakak untuk anak muda yang ingin berangkat memulai bisnis tapi masih ada perasaan takut untuk memulai? Oke, jadi gini, aku kan kebetulan merintis usaha juga pas muda ya. Masih muda udah merintis usaha. Apa yang pertama kali tipsnya adalah buang dulu gengsi rasa malu itu dibuang dulu. Jangan sampai kita malu. Kita harusnya bangga. Kenapa? Kita lo udah mulai punya usaha, kita udah punya pegangan. Nah, teman-teman kita yang lain pada masih asik
apa ya, ngopi, ngopi, main gitu ya. Iya. Belum ada usaha, nah kita harusnya bangga gitu loh sama bisnis kita, jadi nggak perlu ada rasa malu. Nah, habiskan jatah gagalmu pada waktu itu juga, pada usia muda, dan bangkit. Tuh. Jadi yang perlu diubah itu mindsetnya. Ya, mindsetnya. Pokok jangan ada rasa malu, harusnya ada rasa bangga dalam diri untuk memulai usaha sekecil apapun. Jadi mengatur mindset pada pembisnis itu perlu juga Kak ya? Perlu banget Perlu ya. banget. Sekecil apapun usahanya harus kita pede, asalkan kita punya kualitas gitu loh. Ngasih, kalau aku gini ya, aku nggak peduli punya aku mahal, yang penting kualitasnya bagus. Orang pasti akan balik. Kalau murah, bagus, tapi itu kadang kayak disepelekan gitu loh sama orang-orang, karena gini. Misal harga apa ya, makanan wonton lah ya, wonton sama-sama ada yang harga 12.000, terus satunya harga 10.000, tapi pasti yang 12.000 ini punya value sendiri. Nanti malah mindset orang itu mau beli yang 10.000, enak enggak ya, harganya aja cuma 10.000. Jadi agak ragu, ada Ya, keraguan di situ benar. ya. Jadi mending kita jual kualitas, nggak apa-apa mahal, orang pasti tahu rasa kok. Rasa nggak pernah bohong Kak Ya, benar. Lalu apakah ada yang ingin Kakak sampaikan untuk closing statement agar dapat memotivasi teman-teman di luar sana untuk berangkat memulai bisnis? Oke, simpel aja ya. Heeh. Habiskan jatah gagalmu di usia muda saat itu dan bangkitlah. Jangan sampai ada yang bikin ngedown atau apa, itu tinggalkan dulu. Yang penting kita usaha dulu. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Di belakang saya ada merchandise MPS MBS divisi KWU. Jadi kalau teman-teman berminat dengan kaos dari MPS MBS, kepoin IG di @katalog.mbis. Sekian mungkin ini diskusi dengan Kak Ananda hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.